بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم Syahifah 135 kalau diterjemahnya Bismillahirrahmanirrahim wa alam annahu yajibul imanu bi anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdalul makhluqat alal itlaq. Bismillahirrahmanirrahim wa alam lan weruha sira annahu ing setuhune kelakuan yajibu iku wajib al imanu opo iman ngimani bi anna nabiyana kelawan setuhune nabi kita wa sayyidana lan bendoro kita Muhammadan nyatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku afdhalul makhluqati luweh utamane pira-pira makhluk alal itlaqi ing atase mutlak secara mutlak bahwa mongko utawi Nabi Muhammad iku afdalu luweh utama min jami'ir rusuli katimbang kabeh para utusan wa min jami'il malaikati lan katimbang sekabeh para malaikat wa yalihi lan iku ngiring-iringi ing Kanjeng Nabi sapa baqiyatu ulil azmi sekarine ulil azmi nabi yang mempunyai derajat ulul azmi wahum utawi ulul azmi iku Sayyiduna Ibrahimu bendoro kita ya iku Nabi Ibrahim Bapak Ibrahim wa Sayyiduna Musa lan bendoro kita Nabi Musa wa Sayyiduna Isa lan bendoro kita Nabi Isa wa Sayyiduna Nuhun lan bendoro kita Nabi Nuh wahum utawi ulul azmi fil afdhaliyati ing dalam kautamane ala hada tartibi iku ing atase ikilah urutan waqad nadhamahalan teman-teman wis nadhamake ing ulul azmi nadhamahum ya waqad nadhamahum lan teman-teman wis nadhamake ing ulul azmi sapa ba'dhum sakwenehe ulama faqala mongko nuli dawuh sapa ba'dhum inadzamane lakune mbah piye gak disebutnya Bakhar Tawil Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lami ngono iki wis pokoke cocoke ngono jadi urutane derajate iki sesuai dengan ini dengan urutan Muhammadun utawi Nabi Muhammad Ibrahimu lan Nabi Ibrahim Musa lan Nabi Musa alaihissalam kalimuhu wong kang nampa dawuhe Allah kalimuhu iku wong kang diajak dialog karo Gusti Allah
Fa Isa mongko nuli Nabi Isa alaihissalam wa Nuhun nuli Nabi Nuh utawi limo iki wong limo iku Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh iku ulul azmi jenenge ulul azmi. Fa'lam mongko weruh sira. No. Dikawiti meneh. Jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu yajibul iman. Diwajibkan bagi kita iman atau percaya terhadap bahwa Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan makhluk yang paling utama atau utama di makhluk secara mutlak. Mutlak iki pokoke ora mung menungso tok. Ya luwih utamane makhluk-makhluk yang lain, bahkan lebih utama dari malaikat. Itu yang perlu kita imani, percaya, baik dalam segi derajatnya maupun dalam segi penciptaannya. Bahkan seluruh makhluk yang ada itu diciptakan dari nurnya, ya. Dan nur Muhammad itu diciptakan dari nur dat. Ya kok ngene Gusti Allah kabeh. Cuma kan enek sing langsung, enek sing mampir, enek sing lewat proses. Malaikat itu juga diciptakan dari nur. Karena ada dawuh hadis itu laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaha. Andaikan saja tidak aku ciptakan engkau wahai Muhammad, niscaya aku tidak ciptakan pula aflaha kias bumi langit sak sini cakrawala aflaka itu menandakan bahwa sumber dari semua makhluk yang ada ini ternyata tertumpu pada Nur Muhammad. Benar. Nur Muhammad nanti dari Nur dan seterusnya. Itu keutamaannya, bahkan sampai kepada malaikat. Malaikat. Makanya pada saat Nabi Mi'raj kan, Mi'raj sudah tidak memakai buruk, yang tentu yang mendampingi ya malaikat Jibril sama malaikat Mikail, dampingi terus sampai pada langit ketujuh masih didampingi sampai kepada Sidratil Mustawa, sampai Sidratil Muntaha. Ya, di situ malaikat Jibril sudah stop, sudah malaikat Muhammad, engkau menghadap sendiri, kami hanya sampai di sini. Ya, mungkin ini kemungkinan aja sih. Jadi malaikat Jibril tahu kapasitasnya. Ya, andaikan ia memasuki wilayah melampaui batasnya, batas kapasitas yang ada pada dirinya, ya permasalahannya mungkin lain. Beda dengan Muhammad, Nabi Muhammad, ya, karena di dalam diri Muhammad ada sesuatu yang langsung dari Allah. Jadi malaikat Jibril dia sampai di situ stop. Akhirnya kanjeng Nabi menghadap, ya, terus itu tidak bisa digambarkan
tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dilukiskan kayak apa. Yang jelas kita yakin aja bahwa Nabi menghadap Allah ya dengan jasanya, dengan ruhnya. Itu kesepakatan ulama, sebagian besar ulama mengatakan begitu. Itu menandakan bahwa Nabi itu ternyata ya lebih mulia daripada, lebih utama daripada malaikat. Apalagi dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Fahuwa afdalu min jami'ir rusul. Nabi juga nabi yang paling utama di antara para nabi-nabi yang lain atau utusan-utusan yang lain. Wa min jami'il malaikati, juga termasuk paling utama dibanding malaikat keseluruhan. Bahkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kan ibaratnya komandani malaikat dari sekian banyak malaikat. Setelah itu derajat berikutnya mengikuti urutan. Setelah Nabi Muhammad baru nabi-nabi yang mempunyai derajat ulul azmi. Ulul azmi itu orang yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Ya memang dipilih sebentar Gusti Allah. Jadi ada 5. Ulul azmi itu ada 5. Sesuai urutan. Pertama tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, terus Nabi Nuh alaihissalam. Itu urutan sudah. Yang dimaksud ulul azmi itu orang yang mempunyai tingkat kesabaran melebihi dari nabi-nabi yang lain, bukan orang-orang biasa lain, enggak. Tapi tingkatan kesabarannya itu melebihi dari nabi-nabi sekelasnya. Makanya disebut ulul azmi. Mulai yang paling belakang aja Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu berdakwah kurang lebih 950 tahun. Memang usianya panjang. Ya, konon ceritanya hanya mendapat pengikut kurang tidak lebih dari 40 orang, 40 pengikut, yang pada akhirnya 40 itu yang dimasukkan di Bahtera pada saat banjir bandang itu kan ceritanya begitu. Ya jadi setelah banjir bandang itu penduduk dunia yang sepi, disapu habis. Jadi yang ada tinggal itu. Disitulah bibit-bibit manusia lagi, 40 orang. Termasuk diambil dari sekian banyak hewan binatang yang ada, 2 judu. Syaujainis naini, ya. Pemane kucing ya 2 judu, gitu. Asu 2 judu, monyet 2 judu, diambil 2 judu. Itu supaya enggak kehabisan sama sekali, gitu. Mereka dituntas habis oleh banjir bandang Nabi Nuh. Nah, berjuang dari sekian waktu hanya dapat orang segitu. Nah tentu juga itu merupakan keistimewaan. Tingkat kesabarannya luar biasa. Sampai-sampai di antara anak beliau ada yang tidak nurut. Jenenge Kan'am, itu pun juga diabadikan dalam Al-Quran tuh. Sampai ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku naiklah, kami naiklah bersama kami. Tapi jawab Kan'am ya enggak, aku harap munggah gunung, nanti kita selamat.
Nabi Ibrahim, Nabi Nuh mengatakan, wahai anakku, di hari ini tidak ada yang akan selamat dari murka Allah, dari adab Allah. Ya, kecuali yang di bahtera itu, di perahu itu. Nabi Nuh juga berdoa, ya Allah, innahu min ahli, ya, innahu min ahli, itu anakku Gusti pripun kok ketut gitu. Ditegur langsung karo Gusti Allah. Cara bahasa kita ngene, ora usah ndedonga sing kuwe ora roh ilmune. Innahu laisa min ahlik, iku dudu anakmu. Ya, jawabe Gusti Allah, aja ndonga sing kuwe ora roh keilmuane. Jaluk sesuatu ki sing kira sing kowe ngerti. Kira ora mbok ngerti ora sampe jaluk. Padahal secara dohir deh, secara dohiriah, ya jenengi putrane wong jenenge dilahirne garwan, ya di rumah kayak cilik. Gitu. Tapi jawab Gusti Allah, laisa min ahlik, itu dudu anakmu. You know. Makanya soal dalam segi akidah wis berseberangan, meskipun secara dohiriah itu anaknya, tapi secara rohaniyah wis dewe, beda wis. Iku Nabi Nuh begitu njaluk ning Gusti Allah diomongin nek niku putra niku Allah Gusti pripun malah enggak selamat. Ditegur ke Gusti Allah. Sampai innahu laisa min ahli. Iku Nabi Nuh. Ya, artinya tingkat kesabaran seseorang itu melebihi dari rata-rata kelasnya, bukan rata-rata umumnya. Maksudnya Nabi Nuh kelasnya kan Nabi, jadi ya kelasnya Nabi. Dari kelas rata-rata Nabi, Nabi Nuh mempunyai keistimewaan sendiri. Setelah itu, setelah ini urutan dari bawah lah ya. Setelah itu kan Nabi Isa. Ya, Nabi Isa kalau diceritakan Nabi Isa itu sepanjang umur pokoknya ibaratnya mau digawe tirakat. Nabi Isa itu sampai gak sempat garwa, ya, tempat tinggal juga gak punya, kesana sini waktunya habis untuk berdakwah. Tirakat melebihi dari orang-orang biasa. Habis waktunya hanya untuk beribadah, berdakwah terhadap Gusti Allah. Ku Nabi Isa, makanya sampai pengikutnya itu mengagung-agungkan. Mempunyai kelebihan, diberi keistimewaan Allah, bisa menyembuhkan penyakit macam-macam, termasuk bahkan menghidupkan orang yang sudah meninggal. Itu pun juga biidznillah. Dalam ayatnya juga diterangkan biidznillah. Jadi sampai pengikutnya itu mengagung-agungkan. Nah, itu sehingga sampai dianggap sebagai anak Tuhan, bahkan sebagai Tuhan, disembah dan sebagainya. Karena memang mempunyai keistimewaan lebih dari rata-rata. Itu Lasmi. Terus Nabi Musa itu juga termasuk Nabi yang paling pemberani, paling cerdas, mempunyai derajat ulul azmi urutan ketiga. Itu luar biasa Nabi Musa itu. Banyak sekali kisah-kisah Nabi yang diceritakan dalam Al-Quran itu. Ada melebihi dari Nabi Musa. Maksudnya yang tidak diceritakan sepanjang ceritanya Nabi Musa. Jadi ceritanya Nabi Musa itu panjang lebar dengan Al-Quran. Mulai sampai dari proses kelahirannya. Tentu semua itu mempunyai itibar. Kenapa nabi-nabi lain itu nggak sampai mulai dari sejak lahir sampai dimong, nah Indonesia seterusnya itu nggak ada.
cerita yang sedetail Nabi Musa. Ya, nah itu tentu apa maksud tujuan itu? Kok diceritakan kaya ngono? Lihat, Nabi Musa itu dilahirkan, ya kan, masuk Bani Israel toh. Sejak lahir sudah dalam suasana yang memang genting, di mana jauh sebelumnya raja yang berkuasa, gitu. Fir'aun. Kata Fir'aun itu sebetulnya ya nama-nama raja. Raja asli, nama aslinya juga nggak tahu. Pokoknya orang penguasa di Mesir saat itu ya raja-raja dari dulu sekian disebut Fir'aun. Ya, karena saat pas masa-masa itu Mesir sedang dilanda kegentingan, di mana rajanya itu bermimpi yang menurut isyarah para ahli tafsir mimpi, bahkan ada bencana besar menimpa negeri Mesir. Mimpi ini Raja Fir'aun saat itu, yaitu dia bermimpi seakan-akan negeri Mesir terbakar, mengalami kebakaran yang dahsyat. Nah, jadi seluruh kota hangus terbakar. Nah, ini kaget. Akhirnya ditakoni para ahli tafsir mimpi maksudnya. Akhirnya disimpulkan bahwa ini bakal ada seorang laki-laki yang bisa menggulingkan tahta Tuhan. Nah, ceritanya. Akhirnya karena saat itu juga Raja Fir'aun kekhawatiran bakal ono bocah sing iso menggulingkan kerajaan. Padahal saat itu hampir tidak ada kerajaan-kerajaan yang mengalahkan kerajaan Mesir. Ya, sampai kekuasaannya luar biasa. Ya. Akhirnya gawe peraturan. Sejak itu pula seluruh penduduk Mesir kalau melahirkan perempuan selamatkan, kalau laki-laki langsung dibunuh, suruh membunuh. Di masa-masa seperti itulah ibunya Nabi Musa itu melahirkan, mengandung itu selama 9 bulan ini mau disembunyikan. Saat mengandung perut besar, umpamanya biar nggak disembunyikan, orang bisa memaklumi, bisa jadikan orangnya memang gendut tapi bisa. Tapi sehabis melahirkan, untuk menyembunyikan perut kan susah. Bagaimana dibikin perut supaya besar terus? Kan susah. Akhirnya sehabis melahirkan, Allah kasih ilham kepada ibunya untuk agar si bayi ini dihanyutkan ke sungai Nil, kan? Sungai Nil. Nah, untuk mengelabui para prajurit yang hari-hari mundar mandir ngawasi wong sing hamil kapan lahirnya, ditunggu begitu lahir lanang langsung disembelih, bunuh. Jadi singkat cerita, Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil, dilalah. Sungai Nil itu arahnya malah justru di belakang istana Raja Fir'aun. Di situ ada taman keputren, kalau bahasa sini keputren, yang mana para putri, para dayang-dayang di kerajaan itu mandinya di situ, ada begitu. Nah, termasuk ya istri raja Fir'aun itu, Asyah. Jadi singkat cerita begini, ini kan Al-Quran kan mendetail menceritakan itu. Apa maksudnya? Jadi singkat cerita begini, Nabi Musa tidak jadi dibunuh
atas permintaan Siti Asyah. Ini saja ya istri Raja Fir'aun. Karena kebetulan Siti Asyah ini selama istri Raja Fir'aun ini nggak punya anak. Ya memang tidak pernah dikumpulin. Kalau toh selama ini ngumpulin istrinya itu dikelabuin, Allah mengelabuinya. Berarti Allah masih menjaga kesucian kemurnian Siti Asyah. Karena Siti Asyah memang beriman kepada Allah, cuma disembunyikan. Ya kan bisa kita bayangkan, jadi istri raja beda ya kita selama itu menyembunyikan, kok iso ini. Itu kalau tanpa ada uluran tangan kekuasaan Allah kan nggak mungkin bisa. Jadi lah turun ya dikumpuli karena Fir'aun, tapi yang dikumpuli ternyata bukan asli Asia. Yes, jin apa yang penting Allah bersama. Istilahnya Asia karena Raja Fir'aun kan dua anak, kebetulan nemu anak. Inilah. Nah di situ dipeliharalah. Padahal satu sisi Fir'aun telah mengeluarkan undang-undang setiap anak yang lahir laki-laki bunuh. Kok dilalah malah nemok bayi lanang, gila. Malah dipelihara. Jadi Nabi Musa itu sejak kecil dalam asuhan Fir'aun. Bisa dibayangkan? Nabi Musa sejak kecil dalam asuhan Fir'aun. Fir'aun ya sayang, sejak kecil disayang. Ya digendong, ya dijak mainan, dijak guyonan, dong jenenge anak. Ya, bayangkan. Bahkan suatu saat ada cerita itu, Raja Fir'aun ini saking kondang, saking digdoyone. Konon ceritane jenggote iki satu helai jenggot iki andaikan dibatek wong 7 rang warna. Ngene. Saking sektine. Iku Raja Fir'aun. Nah, dilalah pas mun gendong bayi Musa iki jenenge bocah bayi roh jenggot kan dadi kedulanan, keguyonan. Jenggote Raja Fir'aun brodol kabeh. Jadi jenggot ngerontok. Betapa kagetnya Fir'aun. Gitu. Padahal satu helai rambut jenggot iki dibatek wong telu ngene ra nguwatno. Lagi tiga dolanan arek bayi kok rontok kabeh ngono ceritane ngono. Nah, Raja Fir'aun saat itu sudah cerita, sudah berarti anak ini memang yang akan tembus mimpiku itu. Ini yang akan mengkhawatirkan ya, membahayakan kerajaan. Saat itu Nabi Musa, Raja Fir'aun mengutus untuk bunuh anak itu. Lagi-lagi tetap diselamatkan oleh istrinya, yaitu Siti Asyah. Wong namanya ini masih anak-anak, kakanda mana tahu soal itu. Biarlah. Akhirnya lagi-lagi seorang Fir'aun yang gagah pemberani itu luluh lantah hatinya oleh seorang perempuan juga. Nah, ini kan kisah-kisah yang heroik kita. Aku ceritane sampailah dewasa Nabi Musa dewasa sampai beranjak remaja pemberani, gitu. Yang kepen wong jenenge urip ning kerajaan, ning istana raja. Yang enggak tahu nek nyeluk Fir'aun iki mbuh bapak mbuh piye gak ngerti. Yang jelas wong iku yang ngasuh, yang dijak dolanan bedino. Gitu. Akhirnya ada sebuah kejadian, Nabi Musa ini orangnya cerdas. Kaumnya, dia kan dari kaum Bani Israel. Ternyata saat itu dalam penindasan Fir'aun, kaum Bani Israel itu, nah, dia memang sudah dirancang Allah, ini loh kaummu dalam penindasan raja bapak angkatmu itu. Suatu saat ada perselisihan antara orang Bani Israel dengan rakyat Fir'aun, terjadi perselisihan. Namanya anak muda, Nabi Musa langsung membela kaumnya kan. Orang rakyat Fir'aun sekali pukul mati. Nabi Musa orang kuat,
Nah setelah pembunuhan itu dia takut, apalagi yang dibunuh kaumnya Raja Fir'aun gitu loh. Akhirnya dia minggat dari istana, dia omongi kancane iki sang raja memaklumatkan siapa yang membunuh suruh nangkap siapapun mau diadili. Akhirnya Musa minggat dari kerajaan. Nah, ini kan kisah-kisah yang heroik yang ada makna hikmah di balik itu. Benar. Singkat cerita, begitu Nabi Musa diangkat sebagai Rasul Allah, betapa beratnya ketika mengemban tugas untuk mendakwahi Raja Fir'aun. Orang yang dulu sebagai pengasuhnya, yang sekarang justru berhadapan sebagai musuh dalam akidah. Nah, Bapak angkat dewi opo kon mate, kon merai. Kan butuh kesabaran yang luar biasa. Makanya Nabi Musa termasuk Nabi yang mendapat derajat ulul azmi yang kedua, yang ketiga, urutan ketiga. Di antaranya begitu. Dan Nabi Musa yang cerdas dan berani, bahkan Allah aja diprotes. Sampai Allah itu ya memberi pembelajaran Nabi Musa dengan ditemukannya seorang hambanya bernama Khidir. Ya, pakai bahasa hambaku ini. Nabi Musa itu kan orang cerdas dan pinter memang kuat juga. Jadi suatu saat ditanya, Musa, adakah orang di dunia ini yang lebih cerdasnya, pinternya, alimnya daripada kamu? Nabi Musa jawab langsung, enggak. Nah, omongan jawaban enggak ini kok bukan berarti sombong kaya awak dhewe ngono kuwi. Memang pada kenyataannya gak enak. Nah, lalu Allah kasih tahu, ada hambaku yang lebih alim dari temui dia. Jadi Nabi Khidir itu. Pertemuan Nabi Musa dan Khidir begitu dramatisnya sehingga sampai ada syarat. Karena ini paduan antara orang syariat dan orang hakikat. Nabi Khidir ini sudah guru di orang-orang makrifat. Jadi perilakunya sudah di ranah-ranah makrifat. Jadi ada beberapa hal menjadi persyaratan Nabi Musa boleh ikut Nabi Khidir. Jangan pernah tanya apa yang kamu saksikan. Kalau sampai kamu bertanya 3 kali saja, berarti kamu tidak layak mendampingiku. Benar kan? Nah, ini kalau apa? Ini gabungan antara syariat dan hakikat. Ini hikmah di situ. Nabi Musa roh kan yes, apa yang ada di matanya itu yang dinilai. Bukan kok berarti Nabi Musa enggak tingkat marifat, enggak, bukan begitu. Memang Allah posisikan dia begitu, cerdas dan kritis gitu. Akhirnya bertemulah perjalanan. Pertama sampai 3 kali kok. Jadi mbak perahu. Malah perahu ini dibolongi. Lah wong tenggelam kabeh. Sampai Khidir sing bolong. Ya toh? Begitu perahu dibolongi, Nabi Musa langsung komentar, "Lu kenapa kamu bolong?" Gitu kan? Padahal awalnya kalah takon. Ya sudah, kamu sudah 1 kali loh ya. Tadi kan sudah tak kasih syarat, jangan bertanya terhadap apa yang kamu lihat. Nah, jalan mana? 2 kali. Ketemu bocah cilik, bocah yang masih murni, bersih murni, langsung dibunuh. Gitu. Dibunuh oleh Nabi Khidir. Ya, siapapun tentu ada komentar. Apa bocah kirane salahan apa kok dibunuh? Gitu kan? Nabi Musa langsung komentar, kenapa kau bunuh anak yang masih suci murni?
Nah, ya sudah 2 kali kamu bertanya loh ya. Nah, akhir ketiga kalinya sampai pada suatu tempat ke kampung, di situ mendapati rumah yang kita mau roboh gitu loh. Ditandani, mau ditandani, dirapikan, ya wis tinggal balik. Nabi Musa berkomentar, karena pada saat itu mereka sudah gak mempunyai perbekalan makanan dan apa. Jadi pas dandani omai wong sudah jadi, ya sudah beranjak pergi begitu saja. Nabi Musa berkomentar, loh kamu gimana? Kita ini lagi gak ada bekal, coba tadi minta ongkos, kan boleh-boleh aja. Akhirnya langsung di stop. Nabi Khidir, sudah, batas toleransimu selesai. Di situ akan aku terangkan apa hikmah dibalik pertanyaan 3 itu. Nah, di sinilah. Inilah Quran, ini Al-Quran. Cuma ayatnya saya nggak hafal, jadi ya kurang lebih gitulah. Hari ini sing siji iki apa ya? Sing alasan apa mau perahu dibolongi. Alasannya ini di seberang sana. Kan rombongan perahu kan apa menyeberang sana. Nah, ternyata di seberang lautan sana itu sudah menunggu para perompak laut. Andaikan perahu rombongan ini nanti kalau tidak saya lubangi akan sampai ke sana, kemudian perompak itu membajak perahunya dan membunuh orang-orangnya, apa yang terjadi? Nah, ini kan sesuatu yang belum pernah terjadi dan hanya orang-orang tertentu yang diberitahu oleh Allah. Inilah sudah ranah-ranah hakikatnya di situ. Kan nggak tahu Nabi Musa. Ya, apa yang terjadi di sana yang nggak tahu. Yang tahu kan Nabi Khidir, karena ya sudah diberitahu Allah. Inilah antara paduan syariat dan hakikat. Kemudian alasan kedua, anak yang dibunuh. Ya, bahkan memang Nabi Khidir pun sebetulnya jawabannya juga nggak ngerti. Kenapa Khidir membunuh anaknya? Jadi anak itu ini ceritanya. Anak ini bapaknya kan Muslim. Diperkirakan nanti kalau dewasa, bukan diperkirakan, kan sih? Menurut keilmuan hakikat Nabi Khidir, anak ini nanti kalau dewasa akan menyebabkan bapaknya jadi Yahudi, dari Nasrani dan seterusnya. Akhirnya dibunuh. Nah. Terus yang ketiga apa ya? Yang ketiga ini alasannya gimana? Saya lupa. Yang jelas ada harta karun, harta warisan. Sing urusan apa tadi? Rumah tadi ya. Nah, aku nggak ngerti itu. Jadi gini, ya itu tadi kesimpulan dari cerita perjalanan Nabi Musa dan Khidir itu penuh hikmah sebetulnya. Penuh hikmah. Betapa Nabi Khidir selalu diberi Allah